Hai guys, kita ketemu lagi di part 8 berlatih soal SKB CPNS Kementerian Kesehatan. Nomor 1. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, terdapat 9 agenda prioritas Presiden RI Nawacita. Agenda meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang salah satunya program Indonesia Sehat atau PIS terdapat dalam agenda Nawacita nomor A1, B3, C5, D7, E9. Jadi aku ingetin lagi, nawacita itu ada 9. Nomor 1 itu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 2. Dalam UU nomor 36 tahun 2016 tentang tenaga kesehatan, lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan. Ini 36 tahun 2014 ya guys. Mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat adalah A. Kolegium Tenaga Kesehatan. B. Institusi Pendidikan Kesehatan. C. Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan. D. Komite Tenaga Kesehatan. E. Konsul Tenaga Kesehatan. Jadi jawabannya adalah Konsul Tenaga Kesehatan. Oke, aku ingetin lagi. Konsul Tenaga Kesehatan Indonesia dibentuk untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan termasuk konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran. Konsil masing-masing tenaga kesehatan ini dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen. 3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 ya, ini bukan 2016, tentang tenaga kesehatan mengatur bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. STR berlaku selama A 2 tahun, B 3 tahun, C 5 tahun, D seumur hidup, E 1 tahun. Jawabannya adalah 5 tahun. Ijazah diterbitkan oleh perguruan tinggi peserta didik dan sertifikat uji kompetensi yang diterbitkan oleh Dikti. Surat tanda registrasi atau STR berlaku selama 5 tahun ya, dan dapat diperpanjang selama setiap 5 tahun. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan mengatur bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin berupa surat izin praktik SIP. SIP dikeluarkan oleh A. Pemda tingkat kabupaten atau kota, B. Pemda tingkat provinsi, C. Kementerian Kesehatan, D. Kolegium Tenaga Kesehatan, E. Kementerian Tenaga Kerja. Jawabannya adalah Pemda tingkat kabupaten atau kota. Jadi, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten atau kota langsung atau otomatis memberikan SIP kepada dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SCR yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah setempat, berdasarkan permohonan yang bersangkutan dengan tetap memenuhi persyaratan memperoleh SIP. 5. Setiap tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor
36 tahun 2016 tentang tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan dan harus diberikan penjelasan yang cukup. Penjelasan yang diberikan mencakup kecuali A. Tata cara tindakan pelayanan, B. Tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan, C. Biaya tindakan, obat dan alat kesehatan, D. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, E. Alternatif tindakan lain. Jawabannya itu biaya tindakan, obat dan alat kesehatan. Untuk bagian kelima, kita lihat di peraturannya, undang-undangnya, persetujuan tindakan tenaga kesehatan, pasal 68 ayat 2 ini, bukan pasal 2. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya mencakup. Jadi ini ayat 3. Tata cara tindakan pelayanan, tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan, alternatif tindakan lain, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. 6. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 71, yang menjadi pemilik rekam medis penerima pelayanan kesehatan adalah A. Tenaga kesehatan, B. Pasien penerima pelayanan, C. Keluarga pasien, D. Fasilitas pelayanan kesehatan, E. Penjamin biaya atau asuransi. Jawabannya di pasal 71 itu, rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 70 merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal dibutuhkan, penerima pelayanan kesehatan dapat meminta resum rekam medis kepada fasilitas pelayanan kesehatan. 7. Dalam penggolongan obat, setiap obat diberikan kode warna pada kemasannya. Untuk obat keras atau berbahaya dalam daftar G, diberikan kode warna A hijau, B biru, C merah, D hitam, E putih. Jawabannya adalah ada di pasal 3, jawabannya merah. Peraturan yang mendasari tentang obat daftar G dalam bahasa Belanda itu gevaarlijk, yang artinya berbahaya, adalah keputusan Menteri Kesehatan nomor 12396 garis miring A garis miring SK garis miring 8 garis miring 1989. Obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Pasal 3. Tanda khusus untuk obat keras adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. 8. Dalam penggolongan obat berdasarkan jenisnya, setiap obat diberikan kode warna pada kemasannya. Untuk obat bebas terbatas yang bisa didapatkan di toko obat dan apotek, daftar W diberikan kode warna A hijau, B biru, C merah, D hitam, E putih. Jawabannya ini, jadi jawabannya adalah biru. 9. Obat keras dalam golongan obat G dapat diperoleh A. Toko obat, B. Dengan bebas di apotek, C. Resep dokter, D. Warung, E. Rumah sakit tipe A. Jawabannya adalah resep dokter. 10. Obat non-narkotika yang mempunyai stimulatif seleksif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku adalah A. Marijuana, B. Anestesia, C. Obat sedatif, D. Psikotropika, E. Kodein. Jawabannya adalah anestesia. Oke guys, that's all untuk 10 soal yang kita bahas kali ini. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. See ya!